Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Standard Time Measurement and Optimization of Number of Labor at Ruang Kelambi Convection with the approach of work sampling and workload analysis (WLA), yang ditulis oleh Widiwiza Firdananda Hoyrunisa, Nunung Hasanah, Aprilia Tripurwodana. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Apa saja faktor yang menyebabkan belum terbentuknya sistem kerja yang baik pada ruang kelambi convection saat ini? Yang kedua, upaya apa yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang kurang baik? Kemudian, jurnal ini memiliki kerangka pikiran yang dituangkan dalam bentuk skema. Yang pertama adalah tidak adanya sistem kerja yang baik karena pengaturan waktu kerja yang belum pasti. Pekerja bekerja kurang lebih 11 jam. Kemudian kelelahan kerja juga akan menyebabkan penurunan produktivitas dan kapasitas kerja akibat kelelahan beban. Kemudian menghitung waktu kerjaan dari awal produksi hingga proses terakhir produksi. Yang keempat ini mengukur dan menganalisis beban kerja dengan metode workload analysis dan menentukan jumlah pekerja yang optimal. Kemudian dituangkan dengan bentuk flowchart seperti ini. Yang pertama itu adalah mulai. Kemudian melakukan survei secara langsung. Setelah itu mengidentifikasi masalah. Kemudian merumuskan masalah. Lalu tinjauan pustakanya adalah yang pertama mengambil sampel pekerjaan, yang kedua analisis beban kerja. Kemudian persiapan, yaitu adalah membuat form pengambilan sampel pekerjaan. Yang kedua, menghitung jumlah observasi setiap hari. Yang ketiga, menghitung total observasi. Yang keempat, membuat jadwal pelaksanaan pengamatan sampling. Kemudian, pengumpulan data. Setelah itu, pengumpulan data ini didapat melalui wawancara, kuesioner, observasi secara langsung, dan jam kerja. Kemudian setelah didapat data, kita akan menguji kecukupan data, kemudian memindai. Jika data sudah cukup, kemudian kita lanjut dengan uji keseragaman data. Kemudian menghitung waktu standar menggunakan work sampling. Kemudian presentase produktivitas kerja dan perhitungan beban kerja menggunakan workload analysis. Jumlah pekerja yang optimal, kemudian analisis, lalu kesimpulan dan rekomendasi, dan selesai. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah perhitungan work sampling. Yang pertama adalah jumlah observasi. Yang kedua, pengambilan sampel awal. Yang ketiga, uji keseragaman data. Yang keempat, uji kecukupan. Uji kecukupan di sini memiliki ketentuan. Jika n aksen kurang dari n, maka data cukup. Dan sebaliknya, jika n aksen lebih besar dari n, maka perlu dikumpulkan data tambahan. Yang kelima adalah pengukuran waktu baku. Kemudian ini adalah kondisi lingkungan kerja saat ini. Gambar pertama itu adalah kondisi lingkungan kerja. Bisa dilihat kurangnya ventilasi udara pada lingkungan kerja ini. Dan di gambar kedua adalah kurangnya pencahayaan. Jadi mungkin untuk pemotongan kurang bagus karena cahayanya kurang. Kemudian ada data jumlah pekerja. Saat ini UMKM konveksi ruang kelambi memiliki 6 orang
dengan 3 tempat kerja dengan deskripsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pemotongan dan pembuatan pola, itu ada 1 pekerja. Menjahit ada 4 pekerja. Kemudian finishing and quality control ada 1 pekerja. Nah, deskripsi pekerjaannya sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan pola dan pembuatan, yaitu menerima kain dari pelanggan, mengukur kain sesuai kapasitas gulungan, membuat pola sesuai pesanan, memotong kain sesuai pola, memastikan peralatan dapat bekerja dengan baik. Yang kedua adalah menjahit, membuat sulaman jika ada, menjahit pakaian sesuai pesanan, memastikan jahitan rapi, memastikan peralatan yang berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu finishing and quality control. Kerjanya adalah memasang kancing pada setiap pakaian, memberikan label merek pada pakaian, menyetrika pakaian sebelum dikemas, pastikan pakaian dalam kondisi baik, kemudian dikemas, simpan pakaian yang sudah jadi di rak. Nah, objek penelitian pada ruang kelambi convention ini adalah midi dress yang berjumlah 30 buah. Midi dress dipilih sebagai objek penelitian karena produk ini termasuk produk yang paling sering diproduksi. Klasifikasi kegiatannya adalah dilakukan untuk mengetahui kegiatan mana yang sesuai dengan pekerjaan produktif dan kegiatan mana yang tidak sesuai dan dapat mengurangi efisiensi proses kerja atau non produktif. Nah, di sini ada tabel yang memberitahu bahwa di tabel yang sebelah kiri itu adalah pekerjaan yang produktif, sedangkan di sebelah kanan pekerjaan yang tidak produktif atau seharusnya dihilangkan agar pekerjaan itu efisien. Yang pertama adalah mengukur kain. Mengukur kain itu kegiatan yang produktif. Yang tidak produktifnya adalah berbicara dengan teman. Kemudian membuat pola pada kain. Yang tidak produktifnya sambil menonton TV misalnya. Kemudian memotong pola. Tidak produktifnya pergi ke toilet. Kemudian menjahit dan menyulam, minum, menempelkan kancing pada pakaian sambil bermain HP, menyetrika barang jadi, terlalu sering merapikan meja, mengemas itu biasanya dipotong dengan sholat atau dan lain sebagainya. Kemudian dalam penelitian ini perangkat lunak design tools digunakan untuk membantu menentukan waktu pengamatan yang digunakan. Di sini dijabarkan bahwa nilai P adalah 50% atau 0,5. Nilai akurasi adalah 0,05. Nilai keyakinannya 95% dan nilai Z 1,96. Jumlah sampel yang diperoleh 385. Nah, untuk mendapatkan nilai N atau jumlah sampel yang diperoleh itu menggunakan hitungan ini. Yang di bawah ini hitungan manual, sedangkan kalau yang di sebelah kiri itu menggunakan perangkat lunak, yaitu design tools. Kemudian untuk memperoleh waktu acak perlu memasukkan informasi mengenai hari pengamatan, waktu kerja, dan waktu istirahat. Pengamatan pekerja dilakukan pada hari Senin sampai Rabu dengan waktu kerja kurang lebih 11 jam dan waktu istirahat 3 jam. Tabel hasil observasi stasiun kerja 1. Di sini mengambil contoh dari hasil observasi di stasiun kerja 1, yaitu pemotongan pola, pembuatan pola dan pemotongan. Aktivitasnya di sini adalah bekerja. Hari pertama dia mendapatkan poin 104, hari kedua 109 dan hari ketiga 103.
jumlahnya 316. Kemudian menganggur di sini hari pertama didapatkan 23 poin, hari kedua 22 poin, hari ketiga 24 poin dan jumlahnya 69. Totalnya adalah hari pertama 127, hari kedua 131, hari ketiga 127 dan total keseluruhannya 385. Persen produktif total 246,2 dan non produktifnya adalah 53,8. Kemudian pada pengamatan stasiun kerja 1 pembuatan pola dan pemotongan diperoleh jumlah aktivitas kerja, waktu menganggur, persen produktif dan persen tidak produktif dengan rumus seperti ini. Ini tadi kita mengambil angka-angka dari tabel sebelumnya. Yang ini kita mengambil di stasiun 1. Nah, produktifnya 81,9, jadi kita masukkan ke dalam rumus ini. 81,9 itu di hari pertama ditambah 83,2 hari kedua ditambah 81,1 di hari ketiga. Kemudian dibagi dengan jumlah hari observasinya. Kemudian dibagi 100 dan mendapatkan jumlah 0,82. Kemudian kecukupan, keakuratan, dan kepercayaan data memiliki pengaruh penting dalam penelitian ini. Digunakan tingkat kepercayaan 95%, sehingga K yang digunakan adalah 2. N aksen di sini dengan rumus sebagai berikut. Kemudian setelah dijumlah mendapatkan hasil 350. Nah, setelah diperoleh nilai N aksen bandingkan dengan nilai N yang tadi kita dapatkan 385. Berarti nilai N aksen lebih kecil daripada nilai N. Data tersebut dikatakan cukup. Kemudian ini adalah tabel hasil rating faktor. Kita menggunakan Westinghouse rating faktor. Westinghouse rating faktor itu adalah metode penelitian kinerja operator dalam pekerjaan yang mempertimbangkan 4 faktor utama, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Di sini semuanya sudah dicantumkan dalam tabel. Kemudian kita membuat tabel allowance, yaitu allowance itu adalah tunjangan atau kelonggaran waktu tambahan atau waktu istirahat kebutuhan pribadi. Nah, untuk laki-laki ditambah 1%. Kemudian perhitungan waktu baku. Pengukuran waktu baku dilakukan di setiap stasiun kerja. Berikut ini adalah contoh perhitungan waktu baku di stasiun kerja 1, pembuatan pola dan pemotongan. Yang pertama adalah jumlah observasi tadi 385 observation. Produktivitas, jumlah produktivitas adalah 316. Right. Produktivitas percentage adalah kita hitung dari 316 dibagi 385 dikali 100% sama dengan 82,08%. Kemudian waktu siklus menit observation adalah 3 hari dikali 11 jam dikali 60 menit sama dengan 1980 menit. Jumlah produktivitas adalah 28,08% dikali hasil dari menit observasi sama dengan 1625,2. Kemudian
dibagi 30, itu adalah jumlah dari midi dressnya, kemudian menghasilkan 54,17 menit. Waktu normalnya adalah 54,17 dikali 1,08 sama dengan 58,51 menit. Standar time-nya 58,51 menit dikali 100% dibagi 100% dikurang 18% sama dengan 71,35 menit. Kemudian perhitungan beban kerja atau workload pada stasiun kerja 1 pembuatan dan pemotongan pola. Ini adalah tabel beban kerja seluruh stasiun. Yang dihitung di sebelah kiri itu adalah stasiun kerja 1, yaitu pembuatan pola dan pemotongan. Dan dihasilkan beban kerjanya adalah 104,60%. Nah, kemudian jumlah pekerja yang optimal dihitung berdasarkan tingkat beban kerja masing-masing stasiun kerja. Misalnya pada stasiun kerja pembuatan pola dan pemotongan, beban kerja awal sebesar 104,60% menjadi 52,30% setelah ditambah 1 orang pekerja. Tabel rekomendasinya sebagai berikut. Untuk stasiun kerja 1 itu ditambahkan 1 pekerja. Stasiun kerja 2 juga ditambahkan 1 pekerja, sedangkan finishing and quality control tetap 1 pekerja. Yang awalnya 141 menjadi 251. Sekian dari saya presentasi. Jika ada yang mau ditanyakan. Segini yang difoto di jurnal. Terus di penjelasannya memang kurangnya pencahayaan, berarti memang orang yang survei di sana mengetahui bahwa ruangan itu memang kurang terang. Berarti bukan dari murni human error-nya. Gimana? Bukan murni dari human error atau kesalahan tidak disengaja. Enggak, insya Allah. Terima kasih atas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.